rugi, terus baru kemudian balik ke 100 juta 1 miliar pertama itu dari saham film. Film mana? Betul. 1 miliar ke 10 miliar. Iya betul. Itu tahun 2023 lewat gitu kan, rugi, terus baru kemudian balik ke 100 juta 1 miliar pertama itu dari saham film sebenarnya. film mana? Betul. Film kan awal-awal COVID itu heboh banget lah. Ada beberapa orang suka mempromosikan gitu kan. Cuman saya memanfaatkan momentumnya itu film gitu. Terus 1 ke 10-nya itu 1 miliar ke 10 miliar. Iya betul. Itu satu. tahun 2023. 2023 awal itu sahamnya Pak Pepe. Saham cuan waktu tahu itu. gue. Iya. Tahu gue. Waktu itu Iya. fenomenal banget emang. Betul. Kalau nggak salah bulan Maret IPO ya. Betul. Nah, itu dia IPO nggak arah dan Iya. nggak banyak. Gue datang tuh pas IPO-nya tuh. Beli nggak Mas? Itu masalahnya nggak beli. Aduh, sayang sekali gitu Iya. ya. Ya, dia IPO nggak arah, terus ya saya main terus-terusan, trading terus-terusan saham cuan gitu. Itu kan naiknya luar biasa sekali dari berapa kali lipat gitu. Hampir 50 kali lipat kalau nggak salah. Itu Iya. dari Maret sampai akhir tahun gitu. Betul. Dan naik kencang, stock split naik lagi gitu kan. Ya, terus kemudian Itu jadi menyebabkan jadi Bro Hengki portonya dari 1 miliar jadi puluhan miliar. Sebenarnya dari puluhan miliar lagi melipat ke ratusan miliar itu sebenarnya aset lain gitu. Cuman kalau dari saham itu dari Pak Pepe juga. Saham-sahamnya Pak Pepe gitu. Kalau ngomongin komposisi saham aja ya gitu. Jadi ya semua Pak Pepe, Pak Bakri kayak gitu. Saham-sahamnya semua kayak gitu. Yang melipat gandakan portofolionya ya. Betul. Momentumnya lagi ada, hokinya dapat lah. Nah, ini kembali lagi. Hoki atau skill? Hoki, dan ya tentu kita imbangin dengan ya belajar banyak lah gitu. Belajar banyak dari market. Karena nggak semuanya smooth. Bangkrut juga pernah kayak gitu. Jadi semua bisa dipelajari. Dan tentunya ya hoki perlu ya banyak-banyak berdoa ya. Jadi sebelum hajar, doa dulu, hajar gitu. Iya. Apa yang mendasari Mas Hengki masuk ke satu saham tertentu gitu? Karena ada agenda ya kayak gitu. Karena kalau saya sukanya saham konglomerasi yang ada agenda. Agendanya biasa apa? MSCI, FTSE gitu. Jadi itu cukup menarik perhatian ya. Artinya kita semua itu bisa untung. Kita sesama melawan asing. Kurang lebih seperti itu. Tapi cuan waktu 2023 IPO kan kayaknya agenda-agendanya juga belum terlihat gitu. Iya. Keyakinan dari mana masuk dalam jumlah yang besar ya? Karena nggak masuk akal Pak Pepe tiba-tiba IPO, tikernya cuan lagi kayak gitu kan. Kayak wah cuan ini cuan nih Pak Pepe. Terus dulu nggak banyak yang ngomongin pas IPO-nya saham cuan. Orang malah ragu, malah makannya sahamnya nggak arah. Saham cuan kalau di research lagi dulu TPIA, BRPT, IPO itu bursa dikocok-kocok juga gitu sama saham-sahamnya Pak Pepe. Jadi ini kasih sinyal gitu loh. Oh, ternyata Pak Pepe ini bukan sembarangan orang gitu. Dia mengerti mengenai capital market. Terus di IPO konteksnya namanya cuan, BRPT-nya naik, TPIA-nya naik. Oh, ada agenda nih, kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kita harus be early gitu. Kalau semua orang udah tahu MSCI, biasanya harganya udah cenderung lebih naik. Kayak gitu. Jadi langsung aja ya? Langsung aja gitu. Berani banyak, waktu itu all in? Enggak? All in terus-terusan gitu. Waktu itu all in terus-terusan, cuman ilmu untuk ngeholdnya masih belum ada banget gitu. Jadi ditektokin terus-terusan. Itu dari day one sampai 1000 tuh. Itu sambil DBD. Wah, sakit? Iya, sambil di rumah sakit? Di rumah sakit pakai handphone. Di rumah sakit trader? Iya, trading pakai handphone. Ada momen-momen arahnya kebuka untung, disuntik kan, jadi lagi tidur kalau enggak. Kalau enggak miss juga kayak gitu. Cuman ya banyak cerita lucunya lah. Makanya sangat sayang dengan papi kita semua, Pak Pepe. Gitu. Iya. Sebelum cuan tadi film ya? Nah film itu apa dulu? Film ya? Film dulu influencer suka, wah film segala macam gitu. Terus waktu itu broker summary itu masih bisa dibuka secara live. Jadi sebelum dia komentar film bagus, sebelum dia naikin gitu dan segala macam, pasti ada broker-broker yang dia beli. Yaitu broker YP, BQ, XA. Jadi saya bisa ngintilin gitu. Wah ada nih orang-orang tertentu ini beli gitu kan. Wah dia beli, harganya sideways, belum dia omongin, ya udah saya beli dulu.
Nanti ketika dia ngomongin itu biasa naik langsung 10%, 15% saya jual, bisa kayak gitu. Jadi ngikutin momentum. Nah, kalau boleh disebutkan, faktor apa aja yang menentukan kesuksesan Bro Hengki ini dalam investasi saham, Kalau trading? rajin kali ya. Karena kalau enaknya bursa Indonesia itu semua terbuka kayak gitu. Keterbukaan informasi. Jadi direksinya beli, komisarisnya beli, siapapun yang di 5% beli kan dia wajib lapor Ya, gitu betul. kan. Nah, karena itu bisa saya suka manfaatin advantage-nya gitu. Jadi dia beli, wah ini direksinya beli nih, ada apa nih gitu kan. Ikut nih? Nah, ngikut gitu ya kan. Atau Oh. enggak saya tunggu momen-momen dia breakout atau karena saya mainnya breakout biasanya gitu kan. Ketika breakout, cuman udah di watchlist saya gitu. Wah, ini saham ada sesuatu nih. Kalau nggak mungkin direksinya tiba-tiba beli. Nah, kurang lebih rajin ngecekin terus keterbukaan informasi, terus ngecekin terus siapa yang beli, siapa yang jual. Biasanya lihat chart nggak? Chart jarang sih saya Malah lihat. jarang ya? Jarang lihat gitu. Karena kalau saham yang rame itu aja ya gitu. Jadi nggak perlu lihat chartnya, sebenarnya udah kehafal sendiri gitu. Cuman saya jarang lihat chart. Oke, kalau tadi dari beberapa saham yang melipat gandakan portonya Bro Hengki, mana yang paling berkesan? Paling berkesan ya Petro kali ya. PTRO malahan? PTRO. PTRO kan belakangan baru kemarin-kemarin. Petro waktu itu ada rumor Pak PP mau akuisisi Oh gitu iya, kan. Nah, itu tahun lalu kan, betul. 2024. Itu kan terus kemudian Pak PP deny gitu. Enggak kok, saya enggak ada. Itu kan dibanting. Nah, pas dibanting di bawah 3.000-an ya? Di bawah lah 2000-an gitu 2000-an kan. ya? Dibanting ada yang sideways, ada yang kumpulin. Wah, saya ikut juga kumpulin. Nah, sekali ditarik fenomenal banget kayak gitu. Petro lah yang paling enak gitu karena itu waktu itu sebelum stock split juga segala macam. Iya, habis itu kan naik sampai 30 ribuan ya. Terus stock split 1 Stock split, banding betul. 10 apa ya? Betul, 10. betul. Iya, Sekarang iya. kan 2.000, sekarang 6.000 kayak Udah gitu. naik lagi, Iya, udah naik lebih lagi. tinggi Jadi, sebelum ada ya itu paling berkesan. Kayak gitu. paling besar. Kalau tahun ini paling berkesan saham koin. Poinnya. Oh, masuk juga. Main juga dari awal dia listing gitu, dia FCA, main terus gitu. Kejar Itu arah. bareng sama sahamnya Pak PP juga kan? Betul. Listingnya bareng tuh Betul, sama listingnya. CDIA. Betul. Saya ambil dua-duanya gitu. Saya kejar dua-duanya gitu. Jadi sebelum momen itu saya udah kosongin semua porto, ya udah nembak itu dua doang. Oh, modelnya gitu. Iya. Jadi sahamnya biasa nggak banyak 5, tapi muter-muter itu terus itu terus. Berarti di komposisi portonya nggak banyak ya? Nggak banyak, maksimal 5. Maksimal 5. Iya. Kalau sekarang mungkin agak lebih dikit ya karena banyak banget saham perform kayak Wi-Fi, Brand, Petro, Cuan kan, CDIA, BRMS kan itu udah lebih. Tapi itu aja gitu. Tapi kalau mereka gerak kan geraknya bareng semua biasanya. Apa aja yang dilihat kalau mau masuk? Saya lihat bid offer sih. Bid offer? Iya, betul. Bid offer, lihat ada yang jagain, lihat ada yang ngumpulin, biasanya saya ikut. Kalau nggak breakout lagi rame, ya mau nggak mau ya harus ikut. Kayak Cuan kan hari ini arah lagi, auto reject lagi gitu kan. Seperti gitu. Nggak liatin fundamental? Fundamental ya. Rasio fundamental. PI rasio atau PBV atau kayak gitu-gitu lihat nggak? Kalau saya personal nggak ngeliatin gitu. Ngeliatin? Saya ngikut ke market aja karena sekarang itu kalau lihat fundamental biasanya banyak saham yang naik fundamentalnya ngejar. Nah, Kebalik ya? Iya, sekarang malah kayak TPIA gitu kan. Udah naik kencang, baru akuisisi ini untuk perbaiki perusahaannya, akuisisi ini perbaiki perusahaannya. Jadi kalau misalnya fundamental dong, saya takut telat kayak gitu.